إنني سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك أشرق اختلفت منه القدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bersua, alhamdulillah, di ngaji narasi online untuk meneruskan ngaji tafsir kita, tafsir Kementerian Agama yang insyaallah sebagaimana hasil musyawarah bersama tim untuk membahas ini, maka kita hanya menyajikan live ngaji narasi online, ngaji tafsir ini, yakni di hari Sabtu dan Ahad pagi. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita ngajikan ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari Allah, mendapatkan berkah darinya. Apalagi kita sudah masuk di ayat ke-6 dan ke-7 surah Al-Baqarah. Ini sudah masuk di halaman 39. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar rahmat dan ridha Allah menyertai kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita masuk di surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 menjelaskan tentang tema golongan kafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Nah, kata kafaru, ya, innalladzina kafaru, ya, kata kafaru diambil dari kata kufur, ya, yang merupakan bentuk masdar, ya, atau infinitif dari kata kafara yakfuru kufran, ya. Dalam kata kufur, ya, pada Al-Quran tersebut itu tersebut sebanyak 525 kali. Ya, kata kufur, ya, dengan kata yang seasal dengan itu tersebut di dalam Al-Quran sebanyak 525 kali. Sedangkan kata kafir disebut hanya 5 kali, yaitu pada surah Al-Baqarah, Al-Furqan, At-Taghabun, dan An-Naba. Ya. Nah, secara bahasa, kata kufur itu mengandung beberapa arti. Jadi kata kufur itu mengandung beberapa arti. Antara lain menutupi, ya, melepaskan diri, ya, menghapus, kemudian kulit, denda atau kafarah karena melanggar salah satu ketentuan Allah, ya. Dan dalam ayat ini yang dimaksud dengan kata kafir ialah orang yang ingkar, tidak percaya kepada adanya Allah, tidak percaya pada kekuasaan Allah, karena dia telah menutup diri dan melupakan diri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya secara naluriah kita dapat merasakan kekuasaan Allah ini. Dia tidak mau tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa arti secara bahasa tersebut, menurut, ya, Al-Asfahani dan Ibnu Manzur, yang dekat kepada arti secara istilah adalah menutupi atau menyembunyikan. Jadi secara istilah kata kufur itu yang sejalan, ya, itu adalah menutupi atau menyembunyikan. Ya, malam hari disebut kafir karena ia menutupi siang atau tersembunyi sesuatu oleh kegelapannya. Awan disebut kafir karena ia dapat menutupi atau menyembunyikan cahaya matahari. Nah, kafir terhadap nikmat Allah berarti seseorang menutupi atau menyembunyikan nikmat Allah dengan cara tidak mensyukurinya. Ya. Demikian juga petani karena menutupi atau menyembunyikan benih dengan tanah waktu bercocok tanam. Jadi menutupi dan menyembunyikan itu adalah konsep makna dari kafir itu. Iya, sebelum dari itu saya ingin menyampaikan, insya Allah nanti ada giveaway, ya. Insya Allah akan ada hadiah dari kami. Insya Allah ada nanti ada pertanyaan atau apapun dari kita, insya Allah akan mendapatkan buku kami. Ini kita siapkan ada 3 buku Nalar Fikih Muhammad Quraisy Shihab. Insya Allah siapa ada 3 orang, mudah-mudahan berkah. Kita lanjutkan. Ini ngaji penting ini, fikihnya tafsirnya punya Indonesia. Munasabah, ya. Apa kaitannya ini dengan ayat sebelumnya?
pada ayat yang lalu itu diterangkan sifat-sifat orang bertakwa. Ya, jadi ingat yang lalu 1 sampai 5 ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus itu menunjukkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yang hatinya telah mendapat petunjuk dan bimbingan Allah, serta balasan yang mereka peroleh dari buah ketakwaannya. Jadi pada surah Al-Baqarah Allah ingin memberikan penjelasan lebih dahulu tentang dahsyatnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, setelahnya Allah ingin memberikan pembandingan. Maka ayat yang 6 dan 7 ini menerangkan sifat orang-orang kafir yang hatinya tertutup, tidak mau menerima petunjuk Allah, dan mereka menerima akibat yang buruk berupa azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sisi-sisinya yang ingin ditunjukkan oleh Allah. Ayat pertama, orang bertakwa itu murni hatinya, ya, sedangkan dan ia terbuka dan lalu dibuka oleh Allah. Dan orang yang kafir, dia tertutup, ya, hatinya, dan tentu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi ayat yang 1 sampai 5 memberikan penjelasan tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, dan ayat 6-7 juga memberikan penjelasan apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat 6, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, itu orang yang kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kafir jamaknya adalah kufar, ya. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada rasul-rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, dan tidak percaya kepada hari kiamat. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir itu disebutkan di sini, ya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat ingkar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu disebutkan orang yang kafir. Mereka tidak akan beriman walaupun diberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Ancaman di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa azab. Ya, bukan ancaman duniawi. Kalau tidak beriman maka Anda akan kita bunuh, bukan. Tapi ancamannya sifatnya ukhrawi. Ya, kalau Anda tidak beriman, tentu Allah akan memberikan azab kepadamu kelak di yaumil akhir. Nah, bagi mereka ya sama saja apakah mereka diberi peringatan secara keras atau tidak, gitu ya. Nah, ayat yang 7 itu menjelaskan tentang hal yang menyebabkan orang-orang kafir tidak menerima peringatan. Itu karena hati dan pendengaran mereka tertutup, bahkan terkunci mati. Ya, ya. Maka kalau kita ada orang ngomong, kalau kita mudah sekali untuk nutup diri, nggak mau nerima orang, ya secara istilah itu ya kafir, ya. Ya, tapi ini bukan dalam konteks keagamaan, ya. Artinya dalam konteks keagamaan, orang yang bisa menjadi kafir itu karena hati dan pendengaran mereka itu tertutup, ya, nggak mau dia dengar, ya, pokoknya. Nah, kalau ada pokoknya itu udah susah, ya. Nah, seperti itulah, ya. Tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat tidak berbekas kepada mereka. Karena penglihatan mereka tertutup, mereka tidak dapat melihat, memperhatikan, dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka dengar. Ya, tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala ini, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri. Ya, kalau nanti nanti akan ketemu ayat-ayat yang menjelaskan tentang subhanallah, ya, penciptaan manusia dari mulai, ya, benih, ya, sampai nanti
terus berproses. Ada tulang, kemudian terbentuk tulang, berbungkus daging. Ya, itu subhanallah nanti akan itu kita ini saja dari kecil ya. Kalau kita kemarin sudah ngaji tentang surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kan kita diberikan petunjuk itu. Bahwasanya Allah senantiasa memberikan penjagaan kepada kita. Ketika Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Diri kita ini juga sebagai pada dasarnya adalah dalil ya, tanda-tanda akan kebesaran Allah yang perlu dibaca gitu ya. Nah, terkunci hati dan pendengaran serta tertutupnya penglihatan orang-orang tersebut karena mereka selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan, keterangan atau penjabaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiap-tiap perbuatan terlarang yang mereka lakukan akan menambah rapat dan kuatnya kunci menutup hati dan pendengaran mereka. Ya, makin banyak perbuatan itu mereka lakukan, makin bertambah kuat pula kunci dan tutup pada hati telinga mereka. Nah, ini juga termasuk dengan kita orang ya, termasuk kita yang muslim ini ya. Kalau semakin sering kita berbuat maksiat itu semakin menutup kunci kelembutan dalam hati itu. Ya, makanya memang bahaya kalau terlalu banyak berbuat maksiat itu tertutup dengan sendirinya, Masya Allah. Nah, dalam surah An-Nisa itu disebutkan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya, maka kami hukum mereka, kata Allah, karena mereka melanggar atas perjanjian itu ya, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Ya, alasan yang benar. Jadi umat-umat terdahulu itu ya bahkan nabi-nabinya saja ya dikejar-kejar dan ingin dibunuh gitu ya. Nah, dan karena mereka mengatakan qulubuna ghulf, ya, hati kami telah tertutup. Nah, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, ya, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, ini kan sudah membuat kita sebenarnya waktu sebelum lahir itu kan sudah ada perjanjian ya. Nah, kita ditanya ya, siapa Tuhanmu, ya apakah aku bukan Tuhanmu, ya tentu itu sebelum lahir Allah menjelaskan seperti itu. Ya, kita buat perjanjian, ya benar engkau adalah Tuhan ya, tapi ketika kemudian kita lahir, ya alam ini memberikan banyak warna yang pada akhirnya merubah perjanjian tersebut. Nah, ini yang Masya Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 110 juga Allah menjelaskan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami, kata Allah, memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Ya, padahal Nabi, maka dalam Islam itu kan kalau sebelum datangnya Rasul, ya maka dosa-dosa tersebut itu tidak tercatat ya. Tapi ketika Nabi sudah memberikan penjelasan, maka kita ya
masih melawan atas penjelasan para nabi, ya maka tentu kita akan mendapatkan hukuman itu. Masya Allah. Dan Allah telah menghadirkan Al-Quran untuk penjelasan agar kita menjadi lebih kuat dalam beriman dan berislam. Nah, kita lanjutkan jemaah ngaji narasi online. Kita lanjut ya. Nah, proses bertambah kuatnya tutupan dan bertambah kuatnya kuncian dalam hati dan pendengaran orang-orang kafir itu diterangkan pula oleh baginda Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba minha saqula qalbuhu wa in zada zadat fadzalika qaulullahi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Rawahu at-Tirmidzi Ibnu Jarir Tabari an Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila ia mengerjakan perbuatan dosa, terdapatlah suatu noda hitam di dalam hatinya. Ya, maka jika ia bertobat, mengkilat hatinya. Ya, kalau kita bertobat kepada Allah, mengkilat kembali hatinya. Dan jika ia tambah mengerjakan perbuatan buruk dosa tersebut, maka bertambah pula noda hitam itu. Ya, Allah berfirman, kala tidak, tapi perbuatan mereka itulah yang menjadi noda hitam di hati mereka. Perbuatan-perbuatan yang kufur tadi. Makanya termasuk kita. Hati-hati hadirin, kalau kita jangan sampai lah ya memperbanyak maksiat. Ya kadang-kala kita merasa dosa ini kecil, tumpuk-tumpuk, lama-lama kan menjadi besar. Itu yang menghadirkan noda hitam. Dan kalau semakin besar noda hitam itu berada dalam hati kita, maka tentu itu yang akan menutup hati kita. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, kesimpulan, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, bagi mereka ya sama saja ya, kalau sudah ingkar itu ya sama saja, mau diberi petunjuk atau tidak diberi tunjuk ya sama gitu ya. Nah, mereka tidak akan beriman karena hati, telinga dan mata mereka tertutup. Maka disebutkan tadi, wa in taba, hendaknya bertaubat ya, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang kedua, bahwa balasan orang yang kafir adalah siksa yang amat pedih, dan ini hadir dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadirin jemaah ngaji narasi online, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang golongan yang munafik ya. Kalau yang pertama golongan orang yang bertakwa 1 sampai 5, 6, 7 membahas tentang orang-orang yang kafir, dan selanjutnya adalah penjelasan tentang golongan orang-orang yang munafik dari ayat 8 sampai ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi yang ada Quran sambil dibuka, kita sama-sama ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya, dan di antara manusia ya, ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, jadi mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nauzubillah min dzalik. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka telah berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, ya, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ayat 15 gitu ya. Dan selanjutnya Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka perdagangkan ya, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat sama sekali. Mereka tuli, bisu, buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, atau
seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Penjelasan kata, ada kata muhtadin. Ya. Kata muhtadin berasal dari kata ihtada, ihtadi. Dalam pengertian bahwa secara bahasa artinya adalah petunjuk. Akar kalimat ini adalah hada yahdi, yang berarti memberi petunjuk atau petunjuk, ya, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran kata al-huda dan kata lain yang semisal, seasal dengan kata al-huda itu disebut sebanyak 306 kali. Ya. Kan banyak masjid namanya al-huda ya. Ya, mudah-mudahan ya, harapannya kan orang-orang yang mengisi masjid-masjid itu mendapatkan petunjuk. Nah, kata ini muncul dalam berbagai bentuk dan dalam konteks yang bermacam-macam. Dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang mengganti hidayah Allah dengan kesesatan sebagai orang-orang yang merugi, bahkan sebagai orang yang tidak pernah mendapat hidayah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, munasabah dengan ayat sebelumnya, ya kesinambungan, ya kesesuaian dengan ayat selambungnya itu adalah bahwa pada ayat yang lalu, ya, 67 itu diterangkan golongan ayat 1 sampai 5 menjelaskan orang yang bertakwa, dan selanjutnya 67 menjelaskan tentang orang yang kafir. Maka pada ayat ini, ya, Allah menjelaskan ayat-ayat yang pada selanjutnya ini menjelaskan tentang golongan manusia yang ketiga dalam menghadapi Islam. Mereka ini pada lahirnya beriman, ya, lahirnya itu beriman tapi batinnya menolak. Golongan ini dinamakan munafik. Nah, ya, kalau istilahnya di sini disebutkan bermuka dua. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat itu. Penjelasannya, pada ayat 8 itu diterangkan golongan yang ketiga, yaitu golongan munafik, golongan yang mengaku bahwa mereka beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Pengakuan mereka tidaklah benar. Mereka mengakui demikian itu untuk mengelabui mata dan mempermainkan orang-orang di sekelilingnya yang muslim. Sewaktu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak penduduk Madinah masuk Islam dari kabilah Aus dan Khazraj, ya, dan beberapa orang dari kelompok Yahudi. Nah, pada mulanya masih belum tampak golongan ini. Ya, pada generasi awal itu belum nampak. Tetapi setelah perang Badar tahun kedua hijrah, ya, yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin, mulailah timbul golongan-golongan munafik ini. Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin Madinah dari kabilah Khazraj, anak dari seorang yang pernah menjadi pemimpin suku Aus dan Khazraj, oleh pengikut-pengikutnya dijadikan calon raja di Madinah. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, situasi sekarang jelas menunjukkan kemenangan bagi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya menyatakan masuk Islam, tapi hati mereka tetap membenci. Ya. Tujuan mereka adalah hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam dengan berbagai macam usaha dan tipu daya. Di antara mereka banyak pula orang-orang dari yang mengikutinya, itu dari kelompok Yahudi saat itu. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibni Umar, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul munafiqi kamathali syad bainal ghanamain ta'iru ila hadza marrah wa ila hadza marrah." Rawahu Muslim an Ibni Umar. Perumpamaan, ya, orang yang munafik itu seperti seekor anak kambing, ya, yang bingung dan ragu di antara dua ekor kambing
di mana ia bolak-balik, ya, kadang-kadang mengikuti yang satu, kadang-kadang mengikuti yang lainnya. Ya, itulah perumpamannya. Ya. Riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman, yang benar, dan yang merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pula menyadari bahwa Allah sebenarnya mengetahui perbuatan mereka lahir dan batin. Ini yang kemarin kita jelaskan ya, hati-hati ini. Ini yang Masya Allah, saya selalu menjelaskan kalau di penjelasan ngaji narasi online, penting sekali tentang ngaji hati ya. Allah tuh maha tahu apa yang di hati kita, apalagi lahir kita, perbuatan kita. Meskipun tidak ada orang lain yang melihat, Allah maha melihat atas apa yang kita perbuat. Ya, sekiranya mereka beriman dengan iman yang benar, tentulah mereka tidak akan melakukan perbuatan yang menyakitkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin saat itu. Nah, mereka melakukan ibadah salat dan puasa hanya untuk mengelabui mata umum, ya. Sedang hati dan jiwa mereka sesungguhnya tidak menghayati ibadah-ibadah tersebut. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan kita selamat dari sifat ini. Ya, nampak jelas wajah kita seperti orang yang ya beriman, tapi hati kita, Masya Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Nah, orang munafik itu ya dalam ayat 9 itu menipu Allah seperti seolah-olah menipu Allah dengan cara menipu Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Menipu Allah, Rasulnya, dan orang mukmin ialah dengan memperlihatkan iman, kasih sayang, menyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka bergaul dengan kaum muslimin untuk memata-matai mereka dan kemudian menyampaikan kepada musuh-musuh Islam saat itu. Karena Islam saat itu kan adalah ajaran awal ya, yang ajaran yang masih dini ya, yang saat itu berada di Mekah dan di Madinah, tentunya setelah di Madinah. Tentu masih agama dini, belum banyak yang mengikuti Islam saat itu. Tentu karena Islam saat itu adalah agama dini ya. Saat itu kemudian golongan-golongan terdahulu yang tentunya merasa terusik dengan agama Islam itu memerangi Islam gitu ya. Karena dia memerangi Islam, tentu akhirnya ada orang-orang yang munafik ini tadi mencari-cari celah bagaimana kemudian bisa merusak Islam. Ya, mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Ya, usaha kaum munafik itu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih dan dengki. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap dari mereka. Nauzubillah, ini hati-hati ini. Ngaji ini untuk kita ya, untuk kita pribadi, termasuk saya pribadi. Ini ngaji kita itu. Ini hati kita, ini hati-hati. Jangan-jangan kita seperti itu. Nauzubillah. Ya, dan kalau itu muncul, itu akan terus hadir gitu ya. Ya. Dan semakin ngelihat orang senang tuh susah. Ya. Kalau ngelihat orang susah senang, orang tambah senang tambah susah. Nah itu Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat dari itu semua. Ya, mereka sejatinya bukanlah menipu Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin, tapi mereka sesungguhnya menipu diri mereka sendiri. Akibatnya perbuatan mereka itu akan menimpa diri mereka sendiri, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Nah, kesadaran merupakan daya jiwa untuk menanggapi sesuatu yang tersembunyi, yang tersirat dari yang nyata atau yang tidak nyata. Ini ya, hati-hati ini. Kesadaran kita. Kenapa Allah buat kita bisa tidur? Ya, biar kita ketika bangun sadar. Bahwasanya ketika tidur itu mimpi. Mimpi itu nggak nyata. Ada yang mimpi buruk, mimpi baik. Ketika bangun, terjagalah kita. Begitu juga dengan hati kita. Ya, apa yang nampak di luar ini dari pandangan mata, omongan orang, ya, dipuji-puji orang, nggak ada yang nyata. Yang nyata itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka sadar. Kita sama-sama, saya pribadi mohon kepada Allah untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesadaran iman yang kuat pada kita semua. Selanjutnya pada ayat 10. Ayat ini diterangkan tentang keburukan dusta
atau sikap berpura-pura dan akibat-akibatnya. Dendam, iri hati, ragu-ragu, termasuk penyakit jiwa. Ya, dendam, iri hati, dan ragu-ragu. Ya, nauzubillah min dzalik. Penyakit ini akan bertambah parah bila mana disertai dengan perbuatan nyata. Ya, dendam itu penyakit. Tapi menjadi parah kalau kita kita lakukan ya, dendam itu. Ya, misalnya menyakiti dia atau memfitnah dia kemana-mana dengan dendam itu. Nauzubillah. Itu akan semakin membuat parah titik hitam dalam hati kita itu. Makin melebarkan titik hitam dalam hati kita. Misalnya rasa sedih pada seseorang akan bertambah dalam apabila disertainya dengan perbuatan nyata seperti menangis, meronta-ronta dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit dengki demikian terdapat dalam jiwa orang-orang munafik. Oleh karena itu, mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, menipu dengan sikap pura-pura dan berusaha mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Kemudian penyakit itu bertambah-tambah setelah melihat kemenangan Rasulullah. Ya. Setiap kali Rasul memperoleh kemenangan, bertambah pula penyakit mereka. Terutama sekali penyakit bimbang dan ragu-ragu. Menimbulkan ketegangan jiwa yang sangat pada orang-orang munafik tersebut. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Bahkan panca indera mereka tidak mampu menangkap objek dengan benar. Seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya mata itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, Al-A'raf ayat 179. Nah, bukti-bukti telah nyata. Cahaya kebenaran yang terang benderang juga jelas bagi mereka, namun mereka enggan menerimanya. Bahkan mereka tambah erat berpegang kepada pendiriannya yang lama tersebut. Nauzubillah. Nah, selanjutnya dalam ayat lain Allah juga memperjelas, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari engkau, Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, serta merusak tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut. Auzubillah min dzalik. Ini sifat orang munafik ya. Insyaallah. Ngerusak. Jadi sifatnya itu pokoknya gimana orang rusak. Fitnah, ngadu domba. Mudah-mudahan selamat kita. Selanjutnya ayat 11. Bila mereka dinasehati, lanjutannya agar meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, mereka selalu membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan. Mereka bahkan menganggap apa yang mereka kerjakan sebagai usaha untuk kebaikan orang-orang Islam, kita semua, dan untuk menciptakan perdamaian antara kaum muslimin dengan golongan lainnya saat itu. Mereka mengatakan bahwa tindakan-tindakan mereka yang merusak itu sebagai suatu usaha perbaikan untuk menipu kaum muslimin. Ayat 12, pada ayat ini Allah membantah pernyataan orang munafik tadi bahwa mereka mengadakan perbaikan, tetapi mereka sesungguhnya betul-betul membuat kerusakan. Jadi bahasa mereka itu, enggak, kami itu membenarkan, kalau kami itu memperbaiki, tapi sesungguhnya apa? Kata Allah, itu semua adalah untuk membuat kerusakan di muka bumi. Sebenarnya mereka adalah kaum perusak,
tetapi mereka tidak menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan karena setan yang membuat mereka memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat 13, ayat ini melanjutkan keterangan sifat dan sikap orang munafik pada ayat yang dahulu, ayat tadi disebutkan. Dan kaum munafik itu bila diajak beriman, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka menolak dengan alasan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang lemah akalnya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, orang-orang munafik ya, itu memandang orang-orang beriman itu bodoh. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi orang-orang munafik itu memandang orang-orang beriman itu bodoh dan lemah akal. Ya masa bisa percaya sama yang nggak kelihatan? Bagi mereka itu bodoh. Tuhan itu nampak gitu. Enggak, kata Islam enggak bisa nampak. Nah itu bodoh gitu ya. Nah, seperti terhadap orang muhajirin yang meninggalkan keluarga dan kampung halaman mereka, itu kan bodoh bagi mereka ya. Masa mau beriman harus kabur gitu ya, harus pergi hijrah, itu bodoh bagi mereka. Bahkan mereka bermusuhan terhadap keluarga-keluarga mereka sendiri dan hamba sahaya seperti Suhaib, Bilal dan Khabbab. Nah, orang-orang Ansor dipandang mereka juga bodoh karena mereka membagikan harta dan kekayaan mereka kepada kaum muhajirin. Ya, itu bodoh juga. Masa mau kasih harta? Buat apa? Harta udah dikumpul-kumpulin, kita sudah kerja susah payah. Harta dibagi-bagi kepada mereka semua. Itu kan bodoh sekali itu. Masya Allah. Ya, Allah menandaskan bahwa mereka lah sebenarnya orang-orang yang lemah akalnya, karena mereka tidak menggunakan akal untuk menanggapi kebenaran dan mereka terpengaruh oleh kedudukan mereka dalam kaumnya. Mereka tidak mengetahui iman dan hakikat dari sebuah keimanan, karena mereka tidak mengetahui pula apakah orang-orang mukmin itu bodoh atau pintar. Nah, iman itu tidak akan sempurna diperoleh kecuali dengan ilmu yang yakin. Nah, demikian pula kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai tujuan dari iman itu tidaklah dapat dimengerti kecuali orang-orang yang mengetahui hakikat dari iman. Subhanallah. Ya. Allahu Akbar. Ya, kita ini ya jadi orang Islam itu kan susah gitu. Ya, itulah yang kemudian dianggap bodoh oleh orang-orang munafik. Sholat 5 waktu, zuhur ya siang-siang bolong, panas-panas, perut lapar, disuruh sholat. Ya asar sudah lelah, letih, ingin istirahat, disuruh sholat. Maghrib ya pengennya mandi, makan malam, istirahat, disuruh sholat. Isya sudah waktunya tidur, disuruh sholat. Pagi hari sudah subuh ya, pagi hari subuh orang masih tidur lelap, kita disuruh bangun, suruh sholat. Lain Allah, susah. 1 bulan Ramadan suruh puasa, ya capek itu susah jadi orang Islam itu. Dan itu menurut orang-orang munafik adalah kebodohan. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu adalah jalan kebaikan buat kita semua. Selanjutnya ayat 14, di antara sifat-sifat orang munafik ialah bermuka dua. Jika mereka bertemu dengan orang-orang Islam, mereka menyatakan keislamannya. Dengan demikian mereka memperoleh segala apa yang diperoleh oleh kaum muslimin pada umumnya. Tapi bila berada di tengah-tengah teman-teman mereka ya, seperti setan, ya mereka pun menjelaskan apa yang telah mereka lakukan itu sebenarnya hanyalah untuk memperdaya dan memperolok-olok kaum muslimin. Itikat mereka tidak berubah. Mereka tetap dalam agama mereka. Nah, karena setan tanda kutip berasal dari kata syaitana, artinya jauh, maka setan berarti yang amat jauh. Orang-orang munafik itu dikatakan sama seperti setan karena mereka amat jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kebijakan, kebajikan dan kebaikan. Nah, setan-setan itu bisa jadi berupa manusia atau jin seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin. Ya, syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zuhrufal qaul ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh
yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Al-An'am ayat 112. Nah, selanjutnya ayat 15 itu menjelaskan ya tentang penegasan Allah tentang hukuman bagi orang-orang munafik sebagai akibat perbuatan mereka yang telah disebutkan tadi. Allah membalas olok-olokan mereka dengan menimpakan kehinaan atas mereka, dan Allah membiarkan mereka bergelimang terus dalam kesesatan, dan mereka kelak akan diazab pada hari kiamat. Nah, pada ayat lain Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka terus bingung, galau dalam kesesatan. Nah, orang-orang munafik itu tidak dapat keluar dari lingkaran kesesatan yang mengurung mereka. Rasa sombong, sifat mementingkan diri sendiri, dan penyakit lainnya yang bersarang di hati mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat kenyataan yang ada di hadapan mereka, yakni bahwa Islam dan umatnya semakin kuat di kota Madinah. Kegagalan mereka dalam menghambat kemajuan Islam saat itu menambah parah penyakit dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi menemukan dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka terus-menerus dalam kebingungan, keraguan-raguan serta keras kepala, dan tidak menemukan jalan keluar dari lingkaran kesesatan itu. Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sebenarnya bukan mata ini yang buta, tapi yang buta adalah mata hatinya yang berada di dalam dadanya. Al-Hajj ayat 46. Subhanallah. Ayat 16. Ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Nah, orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti tersebut itu merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Dan itu tentunya merugikan diri mereka sendiri. Maka di ayat 16 Allah menggunakan kata membeli untuk ganti kata menukar. Jadi orang-orang munafik itu menukarkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah didengarkan banyak hal, termasuk ngaji ini kan bentuk hidayah. Ngaji kita tafsirnya bentuk hidayah. Dengan dolalah, kesesatan. Hasilnya mereka kehilangan petunjuk dan memperoleh kesesatan. Nah, petunjuk yang semula mereka miliki itu berupa kesediaan manusia untuk menanggapi kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Nah, kesediaan ini bagaikan modal pokok. Modal inilah yang lenyap dari tangan-tangan orang-orang munafik. Oleh karena itu, mereka tidak akan mendapatkan untung dan tidak dapat petunjuk lagi. Masya Allah. Kita ini punya modal hidayah. Kita jual dengan kemunafikan. Ya habis. La ilaha illallah. Ayat 17. Ayat ini memberikan gambaran lain tentang orang munafik. Seperti disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Sampai ayat 16. Dan orang-orang munafik yang disebut dalam ayat ke-17 ini adalah orang munafik yang Allah jelaskan dari golongan ahlul kitab. Mereka itu telah beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul yang telah lalu, maka seharusnya mereka pula beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Karena kedatangan Nabi Muhammad itu telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi disebabkan mereka dipengaruhi oleh kebesaran mereka di masa lampau, mereka tidak beriman.
Ya, eh, disebutkan di sini bagaikan mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api untuk menyinari tempat sekitarnya, tiba-tiba api itu padam. Ya. Dan mereka berada dalam kegelapan itu. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir, maka hati mereka terkunci, dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti atas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munafiqun ayat 3. 18 ayat ke-18. Ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik tidak hanya seperti orang-orang kehilangan cahaya, tapi juga seperti orang-orang yang kehilangan beberapa indera pokok. Tidak dapat mendengar, summum bukmun ummin fahum la yarji'un. Tidak dapat mendengar, bicara, melihat. Orang-orang seperti ini tentunya akhirnya mengalami kebinasaan. Ya. Nah, dikatakan tuli karena tidak mendengar nasihat. Ya, nggak mau mendengar nasihat. Dikatakan bisu karena mereka tidak mau menanyakan hal-hal yang mereka tidak mengerti. Ya. Tidak mau minta penjelasan. Ya. Dikatakan buta karena mereka kehilangan manfaat pengamatan dan manfaat pelajaran. Ya, ini ya alhamdulillah dengan kita ngaji tafsir ini mudah-mudahan terbukalah hati kita, ya, terbukalah telinga kita untuk mendengar, mata kita mau melihat, dan kemudian mulut kita juga mau turut membacakan. Ya, makanya kita awali sama-sama mengaji sambil kita ngaji gitu. Ya. Mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar karena sifat-sifat tersebut telah membeku di tempatnya, hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ayat 19. Nah, pada ayat ini itu dijelaskan tentang hal ihwal orang-orang munafik. Mereka itu diumpamakan seperti keadaan orang-orang yang ditimpa hujan lebat dalam gelap gulita, ya, penuh dengan suara gemuruh yang menakutkan, dan kadang-kadang cahaya kilat menyambar sehingga mereka menutup telinga karena takut binasa. Ya, astagfirullahaladzim, kalau kita dengar ada petir geledek gitu ya, itu astagfirullahaladzim. Nah itu ya, kadang-kadang kita seperti itu. Nah, perumpamaan mereka juga seperti itu. Dikasih hidayah, tapi mereka begini. Ya, diberi penjelasan begini, nggak mau. Ya. Demikian halnya orang-orang munafik, selalu dalam keraguan-raguan dan kecemasan dalam menghadapi ajaran Islam ini, cahaya Islaman. Menurut anggapan mereka, Islam itu hanyalah membawa kemelaratan, kesengsaraan, dan penderitaan. Kadangkala pikiran mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik hujan lebat itu, yakni Islam, yaitu unsur yang membawa kehidupan di atas bumi. Nah, ayat ke-20, ayat terakhir, ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Seolah-olah ayat ini menyambung pertanyaan, bagaimanakah keadaan mereka dengan kilat itu? Orang munafik itu ketika gitu ya, kalau dikira astagfirullahaladzim, ini contoh-contoh saja. Itu seperti apa? Nah, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Betapa besar kesulitan yang mereka hadapi. Mereka melangkah bila mana ada sinar kilat dan berhenti bila cahaya itu hilang. Nah, demikianlah orang-orang munafik itu. Mereka mendapatkan sinar iman karena kesaksian mereka pada kebenaran-kebenaran ayat ilahi. Timbul keinginan untuk mengikuti dakwah Rasul. Tapi karena kefanatikan yang kuat, kecemasan terhadap tantangan orang banyak menghilangkan sinar iman itu, dan akhirnya tetap membeku kebingungan di tempatnya. Allah itu berkuasa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka
sehingga mereka tidak dapat memahami suatu pelajaran, yang tidak dapat memanfaatkan suatu petunjuk. Namun Allah tidak berbuat demikian meskipun Allah Maha Kuasa. Artinya apa? Allah hadirkan akal kita untuk mencerna ini semua. Kesimpulannya adalah bahwa pertama, golongan munafik ialah orang-orang yang pura-pura beriman padahal mereka sangat benci kepada Islam. Dua, orang-orang munafik baik yang berasal dari ahlul kitab maupun yang berasal dari musyrikin Arab, termasuk yang selalu berusaha mengadakan tindakan-tindakan permusuhan dan tipu daya menghambat tentang ajaran keislaman, namun usaha mereka terus sia-sia. Ya, orang-orang munafik. Tuh. Ketiga, tindakan-tindakan mereka itu timbul dari penyakit yang ada dalam jiwa mereka. Penyakit yang semakin lama makin parah itu mengakibatkan penderitaan dunia dan akhirat. Yang keempat, orang-orang munafik mengaku berbuat baik padahal sebenarnya mereka membuat kerusakan di muka bumi. Yang kelima, di antara ciri-ciri orang munafik ialah mereka berjuang hanya karena ingin memperoleh keuntungan materi pribadinya. Dan yang keenam, orang-orang munafik itu tidak memperoleh hidayah atau petunjuk dari Allah, dan mereka senantiasa dalam kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik ini dan sifat kafir sebelumnya ya. Ini ngaji hati ini, Masya Allah. Karena kenapa ya? Insya Allah susah kalau kita sudah membahas tentang ngaji hati itu, susah sekali. Karena kita sendiri yang harus ngaji, bukan orang yang ngajikan kita. Ya, makanya mudah-mudahan lewat tafsir yang kita kaji bersama ini, yang kita ngajikan, ya, Anda semua yang menyaksikan ini, ya sambil santai sajalah, sambil ngopi, ngeteh semua ngaji ini, saya membacakan ini, agar ini menjadi manfaat dan menjadi hidayah buat kita semua. Hadirin jamaah ngaji narasi online, terakhir saya ingin menyampaikan ada 3 buku, insya ada 3 orang yang akan kita berikan giveaway. Dengan pertanyaan silahkan nanti jawab ya. Kalau bisa kasih bintang sambil jawabnya gitu ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah siapa yang saat itu ya menjadi pemimpin ya, suku Aus dan Khazraj ya, anak dari seorang pemimpin dari Aus dan Khazraj ya, dari kabilah Khazraj, yang saat itu tadi sudah kita ngajikan ya, yang saat itu tercatat sebagai orang yang sebut sajalah pertama kali menghadirkan kemunafikan. Ya, ada tadi kita sebutkan yang dia ingin menunjukkan, yang menjelaskan bahwasannya saat ini kemenangan Muhammad ya kita masuk saja gitu. Tapi maksudnya itu adalah untuk merusak, benci, hati mereka tertutup. Yang penting ikut-ikut saja. Nah, siapa namanya orang tersebut? Silakan dijawab dalam komentar ini, dan silakan kalau bisa beri bintang, kasih bintang. Insya Allah pengumumannya esok kita akan sebutkan. Kalau sudah disebutkan siapa yang mendapatkan buku ini, ya 1 orang 1, berarti ada 3 orang. Ya, nanti kita akan pilihkan siapa yang menang. Nanti akan kita mintakan alamatnya di mana dan kita kirimkan. Ya, mudah-mudahan kita selamat semua dari sifat-sifat kafir dan munafik ini, dan Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah.